Halo, assalamualaikum, sahabat-sahabat dan anak-anak kami yang kami cintai. Selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini kita akan mencoba mengupas beberapa materi yang ada di pembelajaran pendidikan agama Islam dan muatan lokal. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Dan materi ini sering kita jumpai di kelas berapa? Di kelas 2 SD. Ataupun juga kelas 1 SD. Tetapi sudah pada semester kedua. Baik Bapak Ibu dan anak-anak kami yang sedang menonton video ini. Mari kita sama-sama sebelum memulai agar pembelajaran kita mendapat berkah, kita berdoa dulu bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholeh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang perilaku terpuji. Kita ketahui bahwasanya Allah sangat mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua dan sesama anggota keluarga juga. Ayo, anak-anak Bapak atau teman-teman sekalian, masih ada tidak yang tidak patuh kepada orang tuanya? Mungkin kalau masih ada, mari kita segera berbenah agar kita terus patuh dan taat kepada orang tua dan khususnya sesama anggota keluarga kita. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke macam-macam bentuk perilaku terpuji. Ayo, kita harus sama-sama perhatikan agar kita memahami bagaimana sih perilaku terpuji tersebut. Baik, coba kita lihat di yang pertama, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Tadi kita sudah lihat kan, sudah kita jelaskan bahwasanya orang yang tidak patuh kepada orang tua akan terjadilah celaka. Seperti teman-teman tahu, contoh banyak sudah yang durhaka kepada orang tua seperti malin kundang dan cerita-cerita yang lainnya. Maka dari itu, mari kita sama-sama terus hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, yaitu kerjasama dan tolong-menolong. Kerjasama dan tolong-menolong ini bisa didefinisikan yaitu bukan dalam hal yang buruk, akan tetapi kita harus kerjasama dan tolong-menolong untuk segala hal-hal yang baik agar kita menjadi seseorang yang mempunyai perilaku yang terpuji. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Ini nih anak-anak kami yang sering terjadi sekarang sudah banyak nih tidak hormat dan patuh kepada guru. Seolah-olah kita itu adalah orang yang paling hebat. Tidak bisa. Kita harus menanamkan perilaku terpuji, yaitu hormat dan patuh khususnya kepada guru. Dan selanjutnya, berani bertanya atau percaya diri. Kalau kita di kelas, ayo siapa nih di sini yang berani dan percaya diri? Harus berani, karena apa? Orang yang berani dan percaya diri biasanya akan menimbulkan sebuah kesuksesan. Karena kalau kita tidak berani, maka kita akan terus di posisi yang sama. Seperti kata Allah, kita tidak boleh terus dalam keadaan yang memburuk. Akan tetapi, hari
ini harus lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Baik, selanjutnya kita bahas yaitu kerjasama. Yang pertama, kerjasama yang baik membersihkan lingkungan sekolah bersama. Jadi, anak-anak Bapak, anak-anak kami, ketika kita di sekolah, bagaimana kita menunjukkan kerjasama yang baik? Contohnya yang tadi Bapak bilang, seperti membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Kita harus jaga dan kita harus juga berani membersihkan lingkungan sekolah. Harus punya tanggung jawab masing-masing. Jangan menunggu orang untuk membersihkan. Jika kita melihat sampah, maka kita harus segera membuangnya agar tidak terjadi penumpukan. Kalau sampah sudah banyak, maka akan terjadi banyak timbul penyakit. Yang kedua, kerjasama yang dilarang. Ini nih yang sering terjadi di sekolah kita sekarang banyak. Yang pertama yaitu mencuri. Kalau mencuri ini halnya sangat fatal. Bisa berujung kepada hukuman kepolisian. Jadi harapannya mudah-mudahan sahabat semuanya dan anak-anak kami agar tidak melakukan perbuatan tersebut, mencuri. Karena hal tersebut adalah hal yang sangat fatal. Selanjutnya yaitu mencontek saat ulangan atau hal jahat lainnya. Mencontek nih, ada yang temannya belum siap, ada yang temannya yang belum benar, sudah mencontek, tidak boleh lah. Jadi kita harus percaya, seperti sebelumnya tadi, kita harus percaya diri agar kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu tolong menolong. Tolong menolong ini contohnya adalah seperti memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayo nih teman-teman semuanya atau anak-anak kami, siapa yang hari ini sudah melakukan tolong menolong? Jadi kita juga harus berani untuk tolong menolong sesama kita. Contohnya mungkin ada dari teman-teman kita yang mengalami musibah, ada yang mengalami kesusahan. Kita harus berani untuk membantu mereka agar mereka tidak terus kesusahan. Contohnya mungkin ada musibah bencana alam yang terjadi di desa kita atau dekat-dekat rumah kita. Jadi kita harus tolong menolong mereka seperti memberikan bantuan ataupun memberikan hal-hal yang lain yang mungkin dapat membantu mereka. Dan selanjutnya kita harus membantu menolong orang lain dengan ikhlas, mengharap ridha Allah. Jadi kalau kita sudah membantu, kita juga harus ikhlas. Jangan kita setelah membantu, kita malah ada rasa tidak ikhlas di dalam hati. Dan itu sama saja tidak akan mendapat ridha Allah. Akan tetapi kalau kita sudah ikhlas dan kita ridho menjalankannya, maka kita akan segera mendapatkan ridho dari Allah. Mungkin sahabat channel, bagaimana sahabat bisa memahami itu semuanya? Baik, teman-teman sekalian, dari kesimpulannya dari materi kita hari ini, yaitu mari kita terus berbuat baik agar kita menjadi orang yang sukses di masa depan. Ini dia kuncinya. Kita harus terus berbuat baik karena berbuat baik itu akan membawa kita kepada segala bentuk kebaikan. Jadi kita harus punya tekad dan harus punya kemauan agar kita menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Kalau kita sekarang saja sudah tidak mau berbuat baik, niscaya kita akan tidak sukses di masa depan. Begitu juga sebaliknya.
Kalau kita berbuat baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Baik, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Baik sahabat, sahabat semuanya, mungkin itu saja, kita akan lanjut pada materi-materi selanjutnya. Terus pantengin channel kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.